Baik, pemirsa, kasus tiket Coldplay ini bisa menjadi pelajaran untuk kita sehingga tahu bahwa ada yang sebenarnya nggak beres dalam tiketing konser dan juga perlu ada follow up kasusnya sendiri. Kami akan coba untuk kembangkan atau review kembali kasus ini, pemirsa, berkenaan dengan tipu-tipu penjual tiket Coldplay. Nah, yang pertama pemirsa, bahwa sejauh ini perkembangan kasusnya berarti sudah ada dua modus yang dilakukan pelaku. Berkedok just tip dengan menawarkan titip beliin tiket. Kemudian ini layaknya jasa penitipan pada umumnya ya. Dan untuk memperbesar pasar korban yang potensial untuk digarap, para pelaku membeli akun Twitter yang sudah punya banyak followers. Kemudian mereka mulai nih menawarkan just tip tiket Coldplay. Bagi yang tertarik, nanti mereka akan diajak untuk membayar Rp50.000 untuk membeli booking slot. Kemudian setelah itu akan tukeran nomor WhatsApp, lalu diyakinkan bahwa yang sudah bayar aman tiketnya, aman misalnya seperti itu ya. Nah, karena harganya murah, yaitu cuma Rp50.000 untuk book slotnya, akhirnya banyak orang yang percaya dan merasa bahwa ini nggak tertipu begitu. Jadi sehingga tertarik untuk masuk ke langkah berikutnya untuk membayar sejumlah harga tiket ditambah biaya jasa. Oke, ini dia informasinya ya. Just tip tadi, kemudian Rp50.000 dan juga nanti ada transfer biaya tiket. Selanjutnya pemirsa, bahwa dalam tipu-tipu penjualan tiket Coldplay ini, pelaku ini memancing dengan tiket asli. Kemudian juga ini ada testimoninya juga pemirsa. Jadi ini semakin terlihat bahwa apa yang mereka lakukan ini asli sekali. Nah, kami sebenarnya sempat berbicara dengan salah satu korban ya, bahwa ini nggak bisa dibedain pemirsa. Ketika ada tiket asli, kemudian ada invoice, ini membuat bahwa tiket yang sudah dibeli kemudian diposting ini menjadi sangat nyata dan sangat meyakinkan. Nah, dari fakta Pak Sutri yang kemarin ketangkep, ini mereka meyakinkan korban. Mereka beli tiket Coldplay yang asli, harganya Rp4,5 juta, kemudian difoto ini tiketnya, lalu diunggah ke Twitter yang tadi mereka beli, sehingga semakin banyak atau juga semakin meyakinkan bahwa jasa yang mereka tawarkan ini asli. Ditambah lagi ada testimoni pemanis yang bilang bahwa jasa mereka ini bisa dipercaya dan memuaskan, sehingga makin banyaklah yang akhirnya percaya. Jadi kan kadang-kadang kita bisa ngelihat ya replyannya pemirsa. Nah, dari sini juga ada testimoni bahwa mereka, wah aman kok, terima kasih ya kemarin sudah aman gitu-gitu loh. Jadi makin percaya. Oke, kita akan bergeser ke data berikutnya pemirsa. Bahwa saat ini sudah ada 65 orang yang melapor, kemudian polisi juga memanggil vendor dan juga promotor untuk klarifikasi. Polisi menerima sejumlah laporan terkait penemuan tiket ini ada di Polda Kepri, Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya dan juga Bareskrim Polri. Laporan yang masuk di Bareskrim ini sekarang sudah 65, total kerugian di angka 227 juta, kemudian 7 korban diantaranya sudah diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Para korban juga sudah menyerahkan sejumlah barang bukti, bukti chat, kemudian bukti transferan, semua sudah ditransfer begitu. Oke, kita lanjutkan bahwa tipu-tipu penjualan tiket Coldplay ini langsung menjadi semacam sorotan kita semua dan direspon cepat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mas Menteri ini memastikan betul bahwa kasus ini diusut dan sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Sandiaga Uno melihat kasus ini harus diseriusi dan ada koridor hukum agar tidak terulang lagi ke depannya. Masa kita pasti nggak mau lah begitu ya, nanti konser-konser berikutnya apakah itu, nggak boleh sebut ya, yang akan datang, akan terjadi lagi seperti Coldplay. Ini kan mengerikan sekali dan juga kita jadi takut untuk membeli tiket konser. Begitu. Oke, bergeser pemirsa. Di fakta berikutnya, tipu-tipu penjualan tiket Coldplay ini kemudian juga ini menjadi pengingat kita juga. Pemerintah melihat momen datangnya Coldplay ini sebagai batu loncatan untuk pariwisata kita. Sehingga dengan adanya kasus penipuan ini tentu sangat memalukan dan juga merugikan. Untuk itu kita juga perlu perlu ada pembenahan ekosistem konser yang mumpuni. Memang kasus Coldplay ini ya, calo Coldplay ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga tandanya bahwa harus sudah bisa belajar dari modus-modus yang ada dan menciptakan prosedur dan regulasi yang baru, begitu pemirsa. Jadi kita berharap ini kasusnya terbuka, semakin ketahuan siapa pelakunya dan tidak terjadi lagi, begitu ya pemirsa. Kami akan jeda kembali, follow up akan kembali saat lagi.